Masih bersama Argawi Kandito di Beranda Kalimantan. Ya, kembali lagi Mas Argawi Kandito. Tadi ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi adalah kita sebagai masyarakat awam perlu menahan diri menerima informasi. Ketika tidak tahu nih informasi benar atau informasi ini salah, masyarakat harus kemana ini Mas? Nah, ini yang menarik Mas. Kita itu memang memerlukan sosok-sosok atau pihak-pihak yang bisa dijadikan rujukan. Yang rujukannya itu tidak terlalu jauh juga. Nah, sejauh ini di era pandemi ini itu ada beberapa apa yang disebut sebagai komunikator sains. Ya, gitu. komunikator sains. Itu ada beberapa organisasi dan ada beberapa tokoh. Misalnya kalau tokoh, misalnya Pak Ahmad Utomo. Ya. Kemudian kalau misalnya organisasi itu ada kawal COVID, ada lawan COVID, ada perupa data dan lain sebagainya, itu mereka adalah pihak-pihak yang berlaku sebagai komunikator sains dan terintegrasi dengan media sosial juga itu. Betul sekali, dan akses informasinya karena memang isinya itu adalah para ilmuwan, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, karena memang kasus yang terjadi di masyarakat demikian Mas, ketika masyarakat tidak tahu ini vaksin itu perlu atau enggak, vaksin kalau memang perlu kita harus kemana, kalau memang perlu harus dengan siapa, itu terjadi betul di masyarakat. Iya, menurut jaringan gimana Mas tentang fenomena ini Mas? Karena memang misinformasi juga di tengah masyarakat. Artinya komunikasi seberapa jauh ini peran komunikator sains kemudian bisa menggeret masyarakat ini melek untuk menghadapi situasi pandemi. Ya, nah yang perlu kita garis bawahi sebetulnya ada perbedaan antara komunikator sains dengan influencer. Pemangku kebijakan kita itu lebih suka menggunakan istilah influencer dengan menggunakan artis-artis misalnya. Betul. Tapi sayangnya mereka ini yang didapuk sebagai influencer ini itu tidak memiliki latar belakang sains. Beda dengan komunikator sains. Komunikator sains adalah orang yang punya kemampuan sains atau dasar saintifik dan berkomunikasi ke masyarakat. Artinya di sini perannya sama ini. Perannya sebetulnya sama. Artinya untuk mengajak orang, untuk mempersuasi orang supaya mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemangku kebijakan, seperti itu. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya lebih memilih untuk mengikuti komunikator sains karena jelas dia punya dasar saintifik, punya data. Ya, karena memang menarik sekali ya Mas, ketika ngomongin informasi di era pandemi ini. Kemudian ya banyak sekali masyarakat yang belum tereduket, terutama ketika berita-berita tentang vaskes yang tidak mencukupi untuk menampung pasien COVID. Nah ini kan artinya ketakutan yang kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat karena ketersediaan medis yang kurang dan lain sebagainya. Ini peran siapa Mas Haris? Nah, ini yang menarik. Sebetulnya dalam hal ini, dalam penanganan pandemi, itu kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pemangku kebijakan atau pemerintah ya dalam hal ini. Tetapi kita juga harus bekerja sama. Kita punya masing-masing punya peran sendiri-sendiri Mas dalam konteks pandemi ini. Misalnya masyarakat punya perannya. Perannya apa masyarakat? Patuh prokes, maskeran, cuci tangan, jaga jarak, jangan pertemuan indoor seperti itu, jangan berkerumun. Itu adalah peran masyarakat. Peran tenaga medis adalah mengobati yang sakit, terutama yang sakit berat, dengan gejala berat. Orang pemerintah menyediakan regulasi yang baik dan sarana yang juga baik. Ketika salah satu dari pihak-pihak ini tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ya penanganan pandemi itu bisa dikatakan tidak baik. Artinya masyarakat juga perlu proaktif sih. Betul. Aktif dan kemudian bisa tersinergikan ketika influencer, mungkin komunikator sains dan pemangku kebijakan artinya punya peran sendiri-sendiri di sini. Betul. Punya peran sendiri-sendiri karena dalam konteks penanganan pandemi kita tidak bisa bersandar hanya pada satu pihak atau satu metode pengendalian saja gitu. Semua orang
tentu terdampak, dan semua orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri dalam hal ini pandemi ini, dalam memutus rantai pandemi ini. Kemudian tadi seperti pertanyaan sebelumnya ya, tidak ada single method ya, tidak ada metode tunggal yang paten akan pasti menghentikan pandemi, itu nggak ada. Sehingga kita perlu proaktif dalam hal ini. Selain juga taat protokol kesehatan, kalau di data vaksin, dijadwalkan vaksin, ya datang vaksinasi gitu. Kalau misalnya jangan disuruh pemerintah untuk tidak keluar rumah, tidak bepergian, ya jangan bepergian. Udah, itu saja. Tapi banyak muncul pertanyaan juga Mas dari masyarakat awam, ketika fasilitas kesehatan itu tidak memenuhi untuk populasi yang terjangkit atau terpapar virus corona, ini memang kondisinya, artinya kondisi pandemi ini yang mengerikan atau memang kita yang nggak siap gitu? Dua-duanya terjadi sih. Dua-duanya terjadi gitu. Ya kalau pandangan pribadi ya, pemerintah itu perlu sedikit menitik beratkan pada penanganan kesehatannya dulu. Aspek kesehatannya harus diupokoro dulu, harus diperbaiki dulu. Misalnya sarana prasarananya kurang, ya harus ditambah dulu, dicukupkan dulu. Tenaga kesehatannya kurang, dicukupkan dulu. Masyarakatnya dikasih regulasi yang strict. Masyarakat diberi regulasi dan edukasi gitu. Misalnya ada konten-konten atau postingan-postingan di media sosial yang kira-kira itu meresahkan, take down. Pemerintah harus berani dong. Gitu. Oh, saya duit negara sih. Ya, betul. Gitu. Itu harus berani. Misalnya kalau ada dalam hal ini dokter atau tokoh atau siapapun lah, artis ya, kemudian melontarkan pernyataan yang sekiranya itu pernyataan tidak betul, tidak ada dasar ilmiahnya, take down. Pemerintah harus berani gitu. Jangan sampai pemerintah itu kalah dengan orang-orang seperti ini gitu loh, yang orang berkapabilitas kok wani ngomong. Ya. Nah, itu harus, ini perlu sinergi juga ya Mas. Betul. Pemangku kebijakan kesehatan mungkin bersinergi dengan yang pemangku kebijakan informasi sosial dan lain sebagainya. Betul. Ya memang itu yang kita perlukan bersama-sama ya. Mungkin. Dan aku punya harapan Mas. Ya. Aku punya harapan bahwa Kemenkominfo itu punya keberanian untuk take down akun-akun yang meresahkan. Misalnya di Instagram itu ada akun telur itu loh. Ya. Nah itu kan infodemi itu. Take down aja. Gitu. Nah itu tapi selain media sosial ya Mas ya, ada banyak sekali influencer atau aktivis yang mencanangkan pandemi juga. Artinya melihat pandemi ini dalam kapasitas bahwa ini konspirasi ini tidak betul dan sebagainya. Artinya ini juga perlu dilawan kan. Betul. Narasi demikian itu perlu dilawan. Baik yang narasinya dikeluarkan oleh artis, mungkin oleh dokter ya, atau so-called dokter sebenarnya ya. Sekarang nggak tahu kita itu dokter beneran apa enggak gitu. Oleh influencer, oleh siapapun lah. Pokoknya kalau sekiranya itu menghambat penanganan pandemi ini, udah. Ini penting sekali artinya masyarakat tahu ini informasi semacam ini. Betul. Bahwa ini perlu dipilah-pilah. Perlu dipilah-pilah. Terakhir Mas Argawi Kandito, ini pesan apa jenengan untuk masyarakat awam tentunya yang masih misinformation, tidak tahu harus kemana mendapatkan informasi, tidak tahu bagaimana ketika dirinya kok sepertinya punya gejala ini, sakit dan lain sebagainya. Pesan jenengan bagaimana Mas untuk masyarakat awam? Yang pertama untuk informasi ya, informasi, tahan diri untuk menyebarkan informasi yang belum tentu kita tahu benar atau salah. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana kalau misalnya mengalami gejala-gejala atau perasaan-perasaan kayak terinfeksi apa benar apa enggak, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan tes, ya kan. Lebih baik dites sehingga tahu positif atau negatif daripada tidak dites mengira-ngira sendiri terus kemudian panic buying gitu. Panic buying mengkonsumsi obat dengan sekar PDW bukan dengan resep dokter, itu kan berbahaya ya. Betul. Nah, itu harus dikendalikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, taati aturan dari pemerintah. Misalnya disuruh jangan bepergian, yo jangan bepergian dulu. Ya, jangan berkerumun, jangan berkerumun dulu. Taat prokes yang penting. Taat protokol kesehatan. Dan PPKM darurat. PPKM darurat. Oke, itu tadi teman-teman semuanya
bincang-bincang bersama Argawi Kandito, seorang young scientist, melihat bersama-sama dan mengudari bareng-bareng bagaimana kita harus menerima informasi, bagaimana kita menghadapi situasi ini yang kita sebenarnya tidak pernah ya Mas ya. Kemudian kan chaos ini, keadaan chaos ini, tetap tenang dan pilah informasi itu dengan baik, dan kalau perlu campaign yang baik-baik juga ya Mas. Betul. Campaign yang baik-baik terutama di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di episode Beranda Kali Masa Depan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Argawi Kandito. Makasih Pak.